Bismillahirrohmanirrohim. Semoga siapapun yang menonton video ini, dimanapun kamu berada saat ini, selalu diberi kesehatan, kekuatan hati, dan kelapangan rizki. Semoga langkahmu hari ini dimudahkan, dan beban yang kamu pikul diperingan sedikit demi sedikit. Amin. Pernahkah kamu memesan makanan lewat aplikasi, lalu seorang kurir datang dengan senyum sopan, menyerahkan pesananmu, dan pergi begitu saja? Pernahkah kamu bertanya, bagaimana keadaan hidupnya setelah itu? Karena di balik jaket kerja yang ia pakai, di balik helm yang menutupi wajahnya, bisa saja ada seseorang yang sedang lelah luar biasa. Bisa saja ada seseorang yang sedang bingung memikirkan besok makan apa. Bisa saja ada seseorang yang sedang berjuang menahan rasa putus asa sambil tetap menjalankan pekerjaannya sebaik mungkin. Video ini adalah kisah nyata tentang seorang kurir makanan. Bukan kisah orang sukses, bukan kisah viral, melainkan kisah sederhana tentang seseorang yang tetap mengantar pesanan di saat hidupnya sendiri sedang berantakan. Ia tidak meminta dikasihani, ia tidak meminta dipuji. Ia hanya ingin bertahan satu hari lagi. Dan mungkin tanpa kita sadari, kisah ini tidak hanya milik dia, tapi juga milik banyak orang di luar sana. Bahkan mungkin sedikit banyak adalah kisah kita juga. Sebelum cerita ini berlanjut, jika kamu merasa konten seperti ini penting, menyentuh dan perlu didengar lebih banyak orang, dukung kami dengan cara yang sederhana. Silahkan subscribe channel ini, like video ini, dan bagikan ke orang-orang terdekatmu. Karena dengan begitu, kamu ikut membantu agar kisah-kisah kemanusiaan seperti ini terus hidup. Selamat datang di channel Kreo ID, tempat kita belajar memahami kehidupan dari sisi yang jarang terlihat. Dalam cerita ini, kita akan mengenal seorang laki-laki yang hidupnya mungkin tidak pernah kamu perhatikan sebelumnya. Namanya bukan nama yang akan kamu temukan di berita atau media sosial. Untuk menjaga privasinya, kita akan memanggilnya dengan nama samaran, Arman. Arman berusia 32 tahun. Usia yang bagi sebagian orang sudah dianggap harus mapan. Usia di mana banyak pertanyaan mulai berdatangan tentang karir, tentang keluarga, tentang masa depan. Saat ini, Arman bekerja sebagai kurir makanan berbasis aplikasi. Setiap hari, ia berkeliling kota dengan sepeda motor tuanya, menerima dan mengantar pesanan dari satu tempat ke tempat lain. Tidak ada kantor tetap, tidak ada jam kerja pasti. Yang ia punya hanyalah sebuah ponsel, koneksi internet, dan harapan agar hari itu ada cukup pesanan. Arman bukan orang yang banyak bicara. Ia lebih sering mendengarkan daripada bercerita. Ia bukan tipe yang mudah mengeluh, bahkan kepada orang terdekatnya sekalipun. Baginya, mengeluh tidak pernah benar-benar menyelesaikan apapun. Dalam kesehariannya, Arman dikenal sebagai pribadi yang sopan dan bertanggung jawab. Ia selalu berusaha datang tepat waktu, selalu berusaha ramah kepada pelanggan, meski kadang hatinya sedang tidak baik-baik saja. Ia percaya bahwa bekerja dengan jujur adalah satu-satunya hal yang masih bisa ia pegang erat di tengah hidup yang serba tidak pasti. Jika kamu melihat Arman di jalan, tidak ada yang tampak istimewa darinya. Ia mengenakan jaket kerja yang warnanya mulai pudar, helm yang sudah penuh goresan, dan tas pengantar makanan yang seringkali lebih berat dari yang terlihat. Penampilannya sama seperti ribuan kurir lain yang lalu lalang setiap hari. Namun justru karena itulah, Arman menjadi penting dalam cerita ini, karena ia mewakili banyak orang. Orang-orang biasa yang hidupnya berjalan diam-diam. Orang-orang yang dari luar terlihat baik-baik saja, padahal di dalamnya sedang berjuang keras. Arman tidak pernah membayangkan akan berada di titik hidup seperti sekarang. Dulu ia punya rencana, punya harapan sederhana tentang hidup yang stabil dan tenang. Tapi kenyataan membawa jalannya ke arah yang berbeda. Dan disinilah kisah Arman dimulai. Bukan dari keberhasilan besar,
bukan dari kegagalan yang dramatis, melainkan dari kehidupan sehari-hari seorang manusia biasa yang terus melangkah meski hatinya seringkali terasa lelah. Setiap pagi, kehidupan Arman selalu dimulai dengan cara yang hampir sama. Ia bangun sebelum matahari benar-benar tinggi, di sebuah kamar kontrakan kecil yang bahkan nyaris tidak cukup untuk menampung lelahnya. Tidak ada alarm mewah, hanya bunyi ponsel lama yang ia atur sendiri agar tidak kesiangan. Setelah mencuci muka dan merapikan diri seadanya, Arman mengenakan jaket kerjanya. Jaket itu bukan hanya seragam, tapi juga topeng. Topeng yang membuatnya terlihat siap bekerja, meski di dalam dirinya masih ada rasa berat yang sulit dijelaskan. Di luar, dunia berjalan seperti biasa. Kendaraan berlalu lalang, orang-orang berangkat bekerja. Tidak ada yang tahu bahwa di balik langkah Arman yang tampak tenang, ada pikiran yang terus bertanya tentang masa depan. Saat ia mulai menyalakan aplikasi di ponselnya, Arman selalu berharap pada satu hal sederhana. Semoga hari ini ada cukup pesanan. Semoga hari ini tidak pulang dengan tangan kosong. Ketika pesanan masuk, Arman bekerja dengan sungguh-sungguh. Ia mengantar makanan tepat waktu. Ia menyapa pelanggan dengan ramah. Ia mengucapkan terima kasih, bahkan saat yang ia terima hanyalah upah kecil yang harus dibagi dengan bensin dan biaya hidup lainnya. Di mata pelanggan, Arman hanyalah kurir yang sedang bekerja. Di mata tetangga, Arman terlihat mandiri dan sibuk. Di mata keluarganya di kampung, Arman dianggap sudah cukup berhasil karena bisa bekerja di kota. Tidak ada yang benar-benar tahu bahwa Arman sering menahan lelah sendirian. Tidak ada yang melihat bahwa senyum yang ia berikan seringkali adalah senyum yang dipaksakan. Di media sosial, hidup Arman nyaris tidak ada. Ia tidak memamerkan pekerjaannya, tidak menceritakan kesulitannya. Baginya, tidak semua hal harus diumumkan ke dunia. Namun setiap malam, ketika pekerjaannya selesai, Arman kembali ke kamarnya yang sunyi. Di sanalah topeng itu perlahan ia lepaskan. Di sanalah ia duduk diam, menatap dinding, dan membiarkan pikirannya berkelana. Ia sering bertanya dalam hati, mengapa hidup yang ia jalani terasa semakin berat, padahal ia tidak pernah berhenti berusaha. Mengapa rasa lelah itu tidak juga hilang, meski ia terus bergerak dari satu hari ke hari berikutnya. Dari luar, kehidupan Arman terlihat baik-baik saja. Ia bekerja, ia bertahan, ia tidak membuat masalah. Namun di dalam dirinya, ada ruang kosong yang terus membesar. Ruang yang dipenuhi oleh kecemasan, ketidakpastian, dan rasa takut akan hari esok. Dan tanpa disadari oleh siapapun, kehidupan yang terlihat baik-baik saja itulah yang perlahan membawa Arman menuju titik paling berat dalam hidupnya. Masalah dalam hidup Arman tidak datang secara tiba-tiba. Tidak ada satu peristiwa besar yang langsung menjatuhkannya. Semua terjadi perlahan, nyaris tidak terasa, seperti tekanan kecil yang terus menumpuk setiap hari. Pada awalnya, Arman masih merasa cukup. Pesanan datang meski tidak selalu ramai. Penghasilan hari ini masih bisa menutup kebutuhan hari esok. Ia masih bisa meyakinkan dirinya bahwa semua akan baik-baik saja. Namun seiring waktu, keadaan mulai berubah. Pesanan semakin tidak menentu. Hari ini ramai, besok sepi tanpa alasan yang jelas. Jam kerja terasa semakin panjang, tetapi hasil yang didapat tidak sebanding. Arman mulai menyadari bahwa hidupnya sangat bergantung pada aplikasi. Satu penilaian buruk dari pelanggan bisa berdampak besar. Satu keterlambatan kecil bisa mengurangi peluang mendapatkan pesanan berikutnya. Semuanya diatur oleh sistem yang tidak pernah benar-benar ia pahami. Ia bekerja tanpa kontrak yang jelas. Tidak ada kepastian berapa penghasilan minimum yang akan ia terima setiap bulan. Tidak ada jaminan kesehatan. Tidak ada perlindungan saat ia sakit atau motornya rusak. Jika ia berhenti bekerja satu hari saja, penghasilannya langsung berhenti. Jika ia memaksakan diri bekerja saat tubuhnya lelah,
Tidak ada yang akan menegur atau menghentikan. Semua keputusan harus ia tanggung sendiri. Lambat laun, tekanan itu mulai mempengaruhi kehidupan Arman di luar pekerjaan. Ia mulai sering cemas setiap kali membuka aplikasi. Setiap bunyi notifikasi bukan lagi kabar gembira, melainkan penentu apakah hari itu akan cukup atau tidak. Ia mulai menghitung pengeluaran dengan lebih ketat, mengurangi makan, menunda kebutuhan pribadi, menyimpan kekhawatiran sendirian agar tidak membebani orang lain. Di sekitar Arman, banyak orang menganggap pekerjaannya fleksibel dan bebas. Bisa bekerja kapan saja, bisa berhenti kapan saja. Namun kenyataannya, kebebasan itu seringkali terasa semu. Arman bebas memilih jam kerja, tapi tidak bebas dari kebutuhan hidup. Ia bebas menolak pesanan, tapi tahu bahwa setiap penolakan bisa mengurangi kesempatan berikutnya. Ia bebas bekerja sendiri, tapi harus menanggung semua resiko seorang diri. Perlahan, Arman mulai merasa terjebak, bukan oleh satu orang, bukan oleh satu keadaan, melainkan oleh sistem yang terus berjalan tanpa pernah benar-benar melihat manusia di balik layar. Dan dari titik inilah, beban dalam hidup Arman mulai terasa semakin berat, bukan hanya di tubuhnya, tetapi juga di pikirannya dan di hatinya. Ada satu fase dalam hidup Arman yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Bukan karena ia ingin menyembunyikannya, tetapi karena ia sendiri tidak tahu harus mulai dari mana. Tubuhnya mulai sering terasa lelah, bahkan sebelum hari benar-benar dimulai. Bangun pagi terasa berat. Menyalakan motor tidak lagi memberi semangat, melainkan rasa khawatir apakah tubuhnya sanggup menjalani hari itu. Arman tetap bekerja, meski pikirannya sering terasa kosong. Ia mengantar pesanan satu persatu dengan gerakan yang semakin otomatis. Senyum yang ia berikan kepada pelanggan tidak lagi lahir dari perasaan ringan, melainkan dari kebiasaan. Pada suatu malam, hujan turun tanpa tanda-tanda akan berhenti. Jalanan licin, pesanan tetap masuk. Arman menimbang-nimbang antara tubuhnya yang sudah sangat lelah dan kebutuhan hidup yang tidak bisa menunggu. Ia tetap mengambil pesanan itu. Di tengah perjalanan, motornya mulai bermasalah. Mesin tersendat, lampu jalan terasa semakin jauh satu sama lain. Ketika akhirnya motor itu benar-benar berhenti, Arman hanya bisa menepikan diri di pinggir jalan. Ia duduk diam, baju kerjanya basah, tangannya gemetar, entah karena dingin atau karena kelelahan yang sudah terlalu lama ia pendam. Saat itulah Arman merasa sangat kecil, bukan di hadapan hujan atau jalanan, tetapi di hadapan hidupnya sendiri. Ia menyadari bahwa selama ini ia terus berjalan tanpa benar-benar memberi waktu pada dirinya untuk bernafas. Ia merasa gagal, meski tidak tahu gagal dalam hal apa. Ia merasa kalah, meski tidak pernah tahu kapan perlombaan itu dimulai. Air mata jatuh tanpa suara, bukan tangisan keras, hanya tetesan kecil yang bercampur dengan air hujan. Di saat seperti itu, Arman tidak memikirkan mimpi besar, tidak memikirkan masa depan yang jauh. Yang ada di kepalanya hanya satu pertanyaan sederhana: sampai kapan ia sanggup bertahan seperti ini? Malam itu, Arman menyelesaikan pesanan dengan sisa tenaga yang ia punya. Ia pulang larut, masuk ke kamar kecilnya, duduk di lantai tanpa menyalakan lampu. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu menjadi titik terendah dalam hidupnya. Tidak ada yang mengirim pesan menanyakan kabarnya. Tidak ada yang tahu bahwa ia baru saja melewati salah satu hari terberatnya. Namun justru dari titik paling rendah itulah, Arman mulai mengenal dirinya sendiri dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai orang kuat yang selalu sanggup, tetapi sebagai manusia yang juga bisa lelah dan berhak merasa rapuh.
Setelah melewati malam yang berat itu, hidup Arman tidak serta-merta berubah menjadi lebih mudah. Tidak ada kabar baik yang datang keesokan harinya. Tidak ada seseorang yang tiba-tiba menawarkan pertolongan. Pagi tetap datang seperti biasa, dan Arman tetap bangun seperti biasa. Ia kembali mengenakan jaket kerjanya, menyalakan aplikasi di ponsel, dan kembali menunggu pesanan seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Arman tidak menceritakan apa yang ia rasakan kepada siapapun, bukan karena ia tidak ingin dimengerti, tetapi karena ia tidak ingin menjadi beban bagi orang lain. Baginya, setiap orang punya masalah masing-masing. Di jalan, Arman tetap menjalani pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Ia mengantar makanan, ia menunggu pesanan berikutnya. Ia menahan lelah, bahkan ketika tubuhnya meminta berhenti. Ada hari-hari ketika Arman ingin menutup aplikasi lebih cepat, ingin pulang, ingin tidur lebih lama. Namun kebutuhan hidup selalu mengingatkannya bahwa ia tidak bisa berhenti terlalu lama. Ia belajar menyesuaikan diri dengan keadaan, mengatur tenaga, mengatur waktu, mengatur harapan agar tidak terlalu tinggi. Tidak banyak yang tahu bahwa di balik rutinitas itu, Arman sedang berjuang keras untuk tetap waras. Ia menenangkan dirinya dengan hal-hal kecil, mendengarkan musik pelan saat menunggu pesanan, menikmati udara pagi sebelum jalanan ramai. Bagi Arman, bertahan tidak selalu berarti kuat. Kadang bertahan hanya berarti tidak menyerah hari ini, tidak berhenti di tengah jalan, tidak membiarkan rasa lelah mengambil alih sepenuhnya. Ia tidak mencari pengakuan, tidak mengharapkan pujian. Ia hanya ingin melewati hari demi hari dengan kepala tetap tegak. Dalam diamnya, Arman terus melangkah, tanpa sorak-sorai, tanpa tepuk tangan. Hanya dengan keyakinan kecil bahwa selama ia masih berusaha, hidup belum benar-benar selesai. Dan mungkin, tanpa ia sadari, perjuangan diam itulah yang perlahan membentuk keteguhan dalam dirinya. Keteguhan yang tidak terlihat, tetapi nyata. Titik balik dalam hidup Arman tidak datang dalam bentuk perubahan besar. Tidak ada keberuntungan mendadak, tidak ada jalan pintas yang tiba-tiba terbuka. Semua terjadi pada satu hari yang terlihat sangat biasa. Pagi itu, Arman kembali bekerja seperti biasanya. Jalanan ramai, pesanan datang dan pergi, tidak ada yang terasa istimewa. Hingga pada satu pesanan sederhana, Arman mengantar makanan ke sebuah rumah kecil di pinggir kota. Pesanannya tidak besar, jaraknya tidak terlalu jauh. Namun ada satu hal yang membuatnya berhenti sejenak. Di kolom catatan pelanggan tertulis kalimat pendek. "Terima kasih sudah mengantar dengan aman. Semoga hari kamu menyenangkan." Kalimat itu sederhana, tidak mengandung janji apapun, tidak mengubah jumlah saldo di aplikasinya. Namun bagi Arman, kalimat itu terasa berbeda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa dilihat, bukan hanya sebagai akun di aplikasi, tetapi sebagai manusia. Ia berhenti sejenak di atas motornya, membaca ulang pesan itu perlahan, dan tanpa ia sadari, dadanya terasa lebih ringan. Arman menyadari satu hal kecil yang selama ini terlewat, bahwa pekerjaannya, sekecil apapun, tetap memberi arti bagi orang lain. Bahwa kehadirannya di jalan, di tengah hujan dan panas, bukan sesuatu yang sia-sia. Sejak hari itu, cara Arman memandang hidupnya mulai bergeser. Masalahnya belum selesai, tekanan masih ada. Namun ia mulai memberi ruang pada dirinya untuk bernafas. Ia mulai menerima bahwa tidak semua hal harus selesai hari ini. Bahwa hidup tidak selalu tentang menang atau kalah. Kadang hidup hanya tentang terus melangkah meski perlahan. Titik balik itu tidak mengubah hidup Arman secara drastis. Namun ia mengubah caranya melihat diri sendiri. Dan dari sanalah harapan kecil mulai tumbuh. Bukan sebagai janji, tetapi sebagai pengingat bahwa hidup masih layak diperjuangkan.
Hari ini, kehidupan Arman belum berubah menjadi kisah yang sempurna. Ia tidak tiba-tiba keluar dari pekerjaannya. Ia juga belum mencapai hidup yang sepenuhnya tenang dan mapan. Arman masih bekerja sebagai kurir makanan, masih berkeliling kota dengan motor yang sama, masih bergantung pada aplikasi yang menentukan ritme hari-harinya. Namun ada satu hal yang berbeda. Bukan pada pekerjaannya, melainkan pada cara Arman memandang hidupnya sendiri. Ia tidak lagi memaksa dirinya untuk selalu terlihat kuat. Ia mulai mengakui bahwa lelah itu nyata, bahwa merasa bingung, takut, dan ragu bukanlah tanda kelemahan. Arman mulai memberi waktu pada dirinya sendiri. Ia belajar berhenti sejenak saat tubuhnya benar-benar meminta istirahat. Ia belajar menerima bahwa hidup tidak harus selalu naik untuk bisa bernilai. Di sela-sela pekerjaannya, Arman kini lebih sering tersenyum kecil. Bukan karena hidupnya sudah ringan, tetapi karena ia tahu bahwa ia masih berdiri hingga hari ini. Ia masih mengantar makanan kepada orang-orang yang mungkin tidak pernah mengenalnya. Namun sekarang, setiap perjalanan terasa sedikit lebih bermakna. Setiap pesanan bukan hanya tentang uang, tetapi tentang bertahan satu hari lagi dengan kepala yang lebih tenang. Ending dari kisah Arman bukanlah tentang keberhasilan besar, bukan tentang perubahan drastis, melainkan tentang ketenangan kecil yang lahir dari penerimaan. Dan mungkin justru disitulah keharuan itu berada, pada kenyataan bahwa Arman tidak menyerah, bahwa ia memilih tetap hidup, tetap berjalan meski jalan itu masih panjang dan tidak selalu mudah. Kisah Arman mungkin terdengar sederhana. Tidak ada pencapaian besar. Tidak ada akhir yang sempurna. Namun justru di sanalah letak maknanya. Karena di dunia nyata, sebagian besar dari kita bukanlah tokoh utama dalam cerita besar. Kita adalah orang-orang biasa yang bangun setiap hari, bekerja, lelah, dan tetap berusaha menjalani hidup sebaik mungkin. Kisah ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap pekerjaan yang terlihat biasa, ada manusia dengan cerita yang tidak kita ketahui. Di balik setiap senyum yang kita temui di jalan, bisa saja ada perjuangan panjang yang sedang berlangsung. Jika kamu saat ini sedang berada di fase hidup yang berat, ingatlah satu hal. Bertahan saja hari ini sudah merupakan bentuk keberanian. Kamu tidak harus selalu kuat. Kamu hanya perlu terus melangkah meski pelan. Untuk kita semua, mari belajar lebih peka, lebih menghargai, lebih memahami sesama, terutama mereka yang bekerja dalam diam. Jika kisah ini menyentuh hatimu, luangkan waktu sejenak untuk menuliskan doa atau pesan baik di kolom komentar. Doa itu mungkin tidak terlihat besar, tetapi bisa menjadi penguat bagi orang lain yang membacanya. Jangan lupa untuk subscribe channel Kreo ID, like video ini, dan bagikan kepada orang-orang terdekatmu, agar semakin banyak kisah kemanusiaan yang bisa kita dengar dan pelajari bersama. Mari kita tutup dengan doa. Semoga siapapun yang menonton video ini, yang sedang berjuang dalam diam, yang merasa lelah, yang merasa sendirian, selalu diberi kekuatan, kesabaran, dan jalan keluar pada waktu yang tepat. Amin.